Sebelum kita mulai, kita buka dalam doa yuk. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, selamat malam. Terima kasih Tuhan, Engkau masih boleh mengizinkan kami untuk terlibat dalam pelayanan kesaksian online pada malam hari ini. Kiranya Engkau mau memberkati perbincangan kami, sharing kami pada malam hari ini. Biarlah kami boleh saling memberkati melalui apa yang kami sharingkan pada malam hari ini. Engkau juga berkati teman-teman kami, ada saudara Ineke maupun Bapak Sastra, kiranya Engkau juga memberkati perbincangan kami pada malam ini. Juga berkati buat rekan-rekan yang lain yang bisa bergabung, mereka boleh juga ikut men-sharingkan apa yang menjadi pengalaman mereka melalui ajang IG Live pada malam hari ini. Berkati koneksi, berkati gadget yang kami pakai. Ini seru doa kami alaskan dalam namamu, kami berdoa. Amin. Oke, iya. Nah, ngomong-ngomong malam hari ini, ya hari ini tepatnya bulan Desember gitu ya. Kalau boleh kita hitung apa flashback, sudah hampir genap 1 tahun lah ya. Ya, Corona itu ulang tahun gitu ya. Betul nggak ya? Perlu Mulai bulan apa dirayain sih? kayaknya. Maret kayaknya ya. Maret atau April ya. Iya Iya, sih, tapi kalau dari Wuhan-nya itu iya, Desember sih. Desember. betul. Dari Wuhan-nya. Iya, kan namanya Iya. COVID-19 gitu ya. Nah, sekarang mau menjadi Iya. COVID-20 gitu ya. Wih. Jadi hampir genap 1 tahun gitu. Iya. Ngomong-ngomong soal pandemi fatigue tadi gitu ya, pandemic fatigue. Nah, itu apa sih? Kalau bagi saya pribadi, saya merasa asing gitu ya. Sebelum eh mengerti pandemi fatigue ini, saya perlu searching-searching gitu ya. Ternyata apa sih ini? Apa sakit apa sih gitu ya? Ternyata pandemi fatigue itu ternyata itu apa teman-teman? Kalau mungkin dari definisi tiap orang-orang ini mungkin bisa juga berbeda gitu ya. Terus Mungkin saya punya malah belum definisi. browsing. Oh, belum browsing. Sama. Baru tahu itu pas di lobby. Apa itu ya? Kayaknya ini kita 2 host, 1 pembicara. Oh gitu ya. 2 1 pembicara kayak gitu. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dibalik-balik nih posisinya gitu. Nah, sebagai apa ya, orang yang menghormati, saya beri kesempatan kepada ini deh, Bapak Sastra dulu deh. Boleh ngasih pandangan ya? Silakan. Iya, memang saya sih belum browsing, jujur beneran belum browsing apa itu gitu. Tapi kalau tadi dari publikasinya GKI itu kan kelelahan akibat mengikuti protokol kesehatan gitu ya. Yes. Kalau saya sih malah enggak sih gitu, karena saya justru kan banyak di rumah gitu kan. Jadi kalau saya sendiri malah apa ya, kelelahan karena terlalu banyak istirahat gitu kali. Oh gitu. Istilahnya lain berarti gitu ya. Tapi bosan sekali, jenuh sekali sih. Karena ya emang di rumah aja, tanggungan tesis gitu kan, mau keluar juga ya nggak aman gitu kan, mau keluar juga kemana juga yang murah-murah pun kalau mau misalnya ke kafe apa gitu kan juga keluar uang juga gitu. Jadi akhirnya di rumah dan itu bosan banget gitu. Kalau aku sih gitu ya. Kalau Ineke mungkin lain lagi kan. Nah, iya ini lain. Kan tadi kata-katanya kan bapak gitu ya. Nah, ini saudara ini. Nah. Lain statusnya ya? Gitu ya. Kalau Ineke gimanain? Oh, aku kok hampir sama kayak Ko Sastra ya. Lebih bosan karena aku kan di rumah juga. Gitu. Oh gitu. Tapi kalau aku searching kayak apa ya? Kalau searching tuh katanya kayak demotivasi. Jadi kayak motivasinya berkurang gitu kan untuk apa ya? Kita kan sudah disuruh sama pemerintah kayak nerapin protokol kesehatan.
tapi kita malah udah capek gitu loh, yang harus pakai masker, yang cuci tangan, kayak gitu-gitu. Itu sih aku searchingnya. Tapi Iya, kalau aku inget-inget pribadi hampir sama kayak Kosastra, bosen di rumah. bosan di rumah Nah, ini itu kok ya. hari yang sering di kantor kan? Gimana kok? Bukan ku hari aja. Ternyata ini Apa dia, Bapak hari? Penatua yang lain Nah. juga sama, Kak Oh Sastra. iya. Ini Bapak Edi ini juga Kak orang Edi, biasa iya. biasa kelayapan ini gitu Biasa ya. di luar. Heeh. Iya, biasa di luar gitu ya. Ya ini Iya, perlu mendengar juga. Ini bisa nggak sih boleh. nambah satu bicara lagi Kak Edi? Kak Iyo ini diundang. Mungkin lain lagi kan? Gimana Iya, ya pasti kabarnya lain. Bromo? Waduh, gak bener. Gitu ya. Iya, iya. Kalau saya jujur ya memang sih melelahkan gitu ya. Kalau Hmm. sudah ya itu hampir genap 1 tahun, kayaknya dulu kalau di awal-awal biasanya COVID itu kan sesuatu yang barang baru gitu ya. Nah, namanya barang baru berarti kan antusias. Antusias dengerin berita gini-gini gini. Tapi lama-lama berita itu Setelah, diikuti ya capek deh lama-lama. Iya, iya, iya. nggak tambah membaik tapi tambah memperparah perasaan gitu ya. Ya itu secara nggak langsung Benar. meskipun kita baca tetapi membuat kita tertekan gitu ya. Jadi mau nggak mau jangan Betul. sampai Betul, kita betul, pasti. menjadi salah satu korbannya atau apa pun itu. Salah satu itu Iya, gitu. Makanya bisa dikatakan ini ya, kondisi kelelahan fisik dan mental seseorang karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir gitu ya. Mm-mm. Hmm. Iya, Kalau iya, Bu iya. Hari boleh tahu ini ya, setiap hari terus ngantor ya Bu Hari ya? Oh, kalau saya pribadi iya, betul, ngantor. Iya, ngantor terus ya. Berarti ya. Iya, ngantor terus memang. Suasana di kantor ada beda nggak sih Bu Hari? Kalau Kalau di suasana Ah, di kantor sih ya memang beda. Ya, new normal itu tadi ya. oh iya iya iya. Serba pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya tiga Iya. M itu biasanya gitu ya. Yang mau nggak mau kita harus ikuti gitu ya. Jadi orang-orang sekarang kalau menurut saya eh, semakin nggak tenang, semakin curigaan. Curigaan itu dalam Hmm. arti jangan-jangan dia ini pembawa atau sakit atau apa ya. Apalagi misalnya, Wih. wah batuk, waduh, iya, nah, iya. COVID manifestasinya COVID COVID. langsung ke arah situ gitu, bener, bener, bener. Makanya kan disarankan kalau misalnya nggak enak badan apa itu sebisa mungkin ya jangan masuk atau Harus gimana, betul. harus iya betul. Jadi prevent dari dirinya sendiri gitu ya, nggak mungkin kan orang ngecek gitu ya, harus ada dari dirinya sendiri juga gitu. Betul itu. Iya, oke, oke, oke. Nah, teman-teman ini selama di rumah ngapain aja ini? Berarti sampai membosankan. Berarti ada aktivitas yang terus-terus dilakukan berulang-ulang gitu ya. Hmm. Betul. Oh, Inaka dulu deh gimana deh? Iya. Waduh, di rumah kan awal-awal itu yang pas benar-benar harus kayak apa ya, bukan lockdown ya, kayak melockdownkan diri dari kantor gitu Mm-mm. kan. Itu kan bulan Maret. Itu Mm-mm. ya bulan Maret itu karena di kantor tuh ada yang sakit. Tapi Mm-mm. Hmm. orangnya itu batuk sih, tapi sudah nggak masuk berapa hari gitu loh. Dan kalau ditanya kenapa kok Cece nggak masuk waktu itu kan, katanya Mm-mm. loh karena aku sadar diri, makanya aku nggak masuk, aku takut nulari kalian Yang semua lain. gitu. Cuman entah gimana ceritanya sampai apa ya, di kantor tuh mikir kalau wah ini jangan-jangan apa gejala COVID gitu kan. Mm-mm. Terus ditambah ada karyawan satu lagi, jadi dua orang karyawan itu gejalanya batuk-batuk gitu loh. Terus hari itu juga baru masuk berapa jam, 1 jam apa 2 jam gitu, terus disuruh pulang karena takutnya Hmm. ada virusnya kan di kantor. Mm-mm. Nah itu
ketika disuruh pulang itu sampai sekarang saya di rumah, saya tidak kembali ke kantor gitu. Nah, di rumah ngapain aja? Ya awal-awal itu nunggu kerjaan dari bos, kan ada WFH-nya juga, tapi nggak banyak. Terus selain itu juga bantu mama sih beres-beres rumah gitu. Tapi masih tenang ya karena itu awal-awal. Belum yang panik atau yang apa ya, malah kayak happy gitu aja di rumah kan bisa bobok siang. Tuh. Liburan itu. Di awal-awal ya. Di awal-awal Iya. kayaknya Iya, gitu ya. di awal-awal. Sebulan masih enjoy gitu. Enjoy gitu ya. Kayak zombie. Benar Oke. tuh. Nah, Nah, kok sastra ini? Gimana ini? Nah, ini dia. Kalau aku kan ya mulai berarti kan ini ya apa aktivitas utama sih sebenarnya buat tesis ya gitu. Buat tesis jadi ya setiap hari ya baca buku, baca penelitian, terus nulis, ya pokoknya baca tulis gitulah gitu. Dan ya bosen itu tadi. Maksudnya bosennya itu tuh sampai kadang apa ya mau baca itu kadang baca matanya baca gitu tapi kayak hilang gitu isinya apa itu kayak baca apa sih nggak ngerti gitu seringkali sih gitu ya gitu terus mau nulis gitu nulis mau nulisnya ini menulis dari mana gitu. Kadang bingung sendiri gitu. Nah kontras kalau misalnya kondisi di kampus dulu ya. Kalau kondisi di kampus kan berarti kan mahasiswa yang tesis itu ada meja di perpustakaan gitu, ada meja kerjanya gitu. Nah, kalau di situ kan ada teman-teman yang juga kerja tugas, terus atmosfernya itu memang atmosfer kerja, belajar. ada banyak buku gitu kan. Gitu. Itu yang saya kehilangan gitu loh. Apalagi kan saya di apartemen yang kecil. Apartemen saya itu 5x7 meter, jadi nggak gede gitu. Jadi meja serbaguna saya gitu ya, memang tidak campur sama meja makan, tapi cuman apa? Memanjangkan tangan gitu aja sudah dapat biskuit apa gitu. jadi nggak ada tempat lain gitu loh untuk kerja, nggak ada tempat lain gitu. Kerja di kasur malah tambah tidur gitu ya. Kerjanya kalau nggak di meja makan sama di meja serbaguna itu gitu. Jadi ya apa ya, dan itu kan sendirian juga kan itu sendirian di apartemen gitu, itu bosan juga. Tapi apakah kalau misal istriku di rumah gitu ya, Eva di rumah gitu, apakah kondisinya akan lebih baik? Oh tidak, belum tentu ya. Karena dia yang aktif kerja di kantor, banyak meeting, banyak koordinasi segala macam, dia mesti telepon sana sini, Zoom sana sini, dengan ruangan yang cuma segini itu. Jadi sumpek gitu. Nah, sumpek lah. Sumpeknya itu ya, cuma gini. Jadi kan pekerjaan saya itu mesti membaca, menulis gitu. Nah, sementara di samping saya itu tuh banyak cerita. Nah, butuh ketenangan pasti ya, Sas ya. Iya. Iya. Dan ya begitulah. Situasinya begitu. Jadi kehilangan apa ya, situasi kerja, suasana kantor gitu tuh. Itu tuh yang susah. Apalagi yang ini ya, sebelum kita masuk hujan-hujan ini kan Surabaya panasnya luar biasa ya. Iya, benar. Itu udah teler dah. Itu. Gampang lemes ya, Sas ya. Berkeringat gitu ya, lemes ya. Iya. Iya. Benar. Ya, terkadang sih memang kayak misal ke kafe-kafe kekinian gitu ya.
ya kan nggak boleh sebut merek ya ke Iya, beberapa tempat iya. yang buat saya enak lah untuk kerja gitu. Tapi mau terus-terusan ke sana kan juga nggak enak juga. Maksudnya ya ngabisin duit juga gitu. Oke, ya, gitu. Oke, saya juga mengundang rekan-rekan yang lain kalau mau apa sharing, bisa tinggalkan di kolom komen gitu ya. Mungkin di sini kan banyak banyak apa namanya eh banyak nggak harus Perspektif, kayak banyak pengalaman. sastra. Iya, banyak Betul. pengalaman. Nggak harus kayak sastra yang harus menyelesaikan tesis, nggak harus kayak Ineke dan nggak harus kayak saya. Mungkin ada pengalaman yang lain gitu, teman-teman ya. Yang lain. Oke, Bisa jadi. iya. Ngomong-ngomong, teman-teman, kalau ngomong soal kebutuhan kan pasti ada makanan gitu ya. Makanan, minuman itu pasti perlu ya. Nah, kebutuhan bulanan. Nah, gitu, teman-teman gimana? Apakah keluar atau gimana? Ke supermarket kah? Oh. Kalau selama ini teman-teman mencukupkan selama sebulan gitu. Hmm, hmm. Nah, itu gimana? Saya Apa dulu ya ya. itu tadi? Boleh. Monggo. Hmm. Silakan Ko Kalau Sastra. saya sih kalau perlu belanja ya belanja kayak biasa ya. Cuman memang di dekat apartemen sini ada pasar tradisional ada. Cuman ya itu tadi saya mesti lihat-lihat jam berapa gitu. Saya mesti titen jam berapa mesti datang ke sana karena ada jam-jam tertentu kan si ibu-ibu itu tuh mak-mak itu waktunya belanja gitu atau ada orang-orang Oh. yang pulang kerja dari kantor nggak Mm-mm. langsung pulang tapi mampir dulu ke pasar itu banyak jadi mesti titen sama jamnya itu gitu dan waktu awal-awal ya memang pakai Oh, kacamata itu kacamata. pakai kacamata Face shield. pakai masker iya Oh. iya gitu nah yang lucu itu ya kan social distancing ya Yes. udah lihat gitu apa Mm-mm. namanya udah banyak yang ngantri gitu ya nah saya itu agak menjauh gitu dari si ibunya dari kerumunan itu gitu tapi si ibu yang punya toko itu ramah banget gitu loh mas monggo mas monggo ayo sini masuk Ya benar, jadi benar. bingung kan loh ini orang gimana sih nggak ngerti distancing gitu loh nanya udah jelas saya tuh Iya, nunggu iya. supaya gitu udah beres baru masuk gitu tapi dasar Iya. si ibu-ibu yang pasar itu tambah diundang gitu. Gimana ya itu yang ya kadang kadang kita jaga diri tapi orang Orang lain lain. itu menganggap malah sesuatu yang aneh sesuatu yang awkward gitu Betul. gitu Iya, terkadang kita yang kelihatannya aneh. Iya, Sas ya. iya iya Soalnya ya itu semua nggak jaga jarak, kok kita sendiri yang jaga jarak gitu ya. iya Justru yang dan benar itu tambah. di daerah tempat saya tinggal aku Ya, Pak Sas. di daerah saya tinggal di kan daerah Keputih ya itu orang-orangnya cukup nekat gitu kayak kayak ini belahan Indonesia yang tidak ada Dunia corona di sini. terpencil. Oh. Iya. Itu Iya. apa ya? Kalau di apartemen itu relatif cukup aman gitu karena kan ada pengurus apartemen, ada security yang mereka cukup disiplin harus masker itu apa harus gitu. Iya. Tapi begitu Ingat. keluar belanja ke pasar tradisional ya begitulah. Iya. Rendah lah ya, bisa dikatakan rendah ya. Masih rendah gitu ya kesadarannya Kesadarannya ya. itu iya. Betul. Mungkin rendah atau sudah jenuh gitu ya. Mosok gini-gini terus saya Ya, gitu ya. iya. Nah, Atau memang kena penyakit ini. Superman memang. Iya. Kalau dari Ineke. Aku sampai hampir lupa loh awal-awal itu gimana.
Eh, kalau bulanan kan yang Mm-mm. beli Kayaknya kan mama mama ya. semua ya. Mm-mm. Kalau aku kan hanya bagian tukang ojek online-nya gitu kan ya. Iya. Eh, Mm-mm. Kalau awal-awal itu mama nggak berani sama sekali ke pasar tradisional karena pasar tradisional dekat rumahku itu lebih mengerikan soalnya ya Mm-mm. gangnya sempit, jalannya sempit dan nggak ada yang pakai masker. Orang mungkin sudah cuek, apa sih aku sehat, mati ya sudah gitu kan. Ada yang sampai mikir, alah mati ya wis mati gitu kan. Waduh, kok jahat banget gitu ya, nggak mikirin yang Mm-mm. lain gitu kan. Nah itu jadi mama nggak mau ambil resiko itu. Mama kan juga umurnya sudah di atas 60 tahun, lebih Iya. rawan. Jadi Riskan. bulanannya itu ke supermarket sih, tapi kayak dijatahi gitu loh. Ini kita beli buat kayak 3 minggu ke depan, dua minggu ke depan kayak gitu. Jadi selama 2 minggu 3 minggu itu ya nggak keluar kemana-mana kan karena persediaannya Ya, sudah ada masih cukup itu. gitu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Iya, iya. Jadi dirangkum gitu ya. Sekalian gitu ya. Yes. Oke, oke, oke. Iya. Iya. Ini ada Kak Fani ini yang mau berbagi pengalamannya. Kalau aku boring di rumah, pasti keluar rumah naik Surabaya Bus keliling kota Hmm. Surabaya. Cukup membantu agar nggak jenuh di rumah terus. Wah, ini mungkin Hmm. saran rekreasi Usulannya dalam menarik. kota. Iya. Aku Tapi belum saya pernah saya naik pengen loh. tanya sama. Nah, itu saya juga belum. Saya pengen tanya sama Kak Fani. Setauku itu kalau mau naik itu kan nggak tahu masih berlaku atau enggak. Bayarnya itu mesti pakai Botol, ini botol Botol. plastik. botol. Nah, Hmm. Iya, itu Kak Fani share deh. boleh, Apakah boleh, masih harus boleh, begitu? boleh Soalnya tambahan saya info. masih bingung aja sih. Jadi gimana? Saya mesti ngumpulin Berapa ngumpulin botol? botol plastik. Kayaknya 5 Mm-mm. deh. Kayaknya yang 600 ml itu 5 botol kalau nggak salah. Mm-mm. Oh, Nah, Makin gitu kecil ya. semakin padahal di lain banyak. sisi saya sendiri ya, justru kepinginnya tuh mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai itu gitu kan. Itu kan isu-isu lingkungan juga kan gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi buat Cuman saya kan katanya kebijakan bayar pakai. Hah? eh, Cuman kan katanya ada temanku toko di kantor naik. Kok kita jadi bahas bus ya? Malah naik bus itu kan. Eh, itu katanya itu ada kayak palangnya nukerin di mana ya? Kok aku lupa. Tempat-tempat bis yang di Surabaya itu loh. Nah, itu nukernya di Hmm. situ kan. Itu katanya memang nanti sama mereka itu diolah lagi. Jadi kayak misalnya kita Hmm. pakai botol, kita minum beli botol gitu kan. Nah, Mm-mm. kita nggak buang di tempat sampah, tapi kita naruhnya di situ, di bus itu. Nah, nanti sama Pemkot itu akan diolah lagi, katanya gitu. Hmm. 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 Jadi Hmm. nggak Mm-mm. Waduh. nggak dibiarin jadi sampah plastik sih, katanya gitu sih. Hmm. Hmm. Jadi emang mesti ngumpulin Oke. ya berarti ya, emang mesti ngumpulin botolnya untuk Iya. itu gitu. Dan kalau nggak salah ada kayak semacam kartu gitu, Sas. Dapat kartu. Hmm, Jadi kartu itu ya, distempelin. Ada beberapa lubang kalau Oh, sudah pernah naik distempelin, stempel, stempel, betul stempel betul sampai sampai habis kesempatannya gitu, Sas. Tapi betul saya betul. kurang tahu dapat kartunya oh, itu gimana itu nggak tahu saya juga. oke oke oke. Nah ini Jadi, mungkin Kak Fani sama Kak Yo bisa bisa ini deh, bisa share deh lewat oke. teks. Hmm. Iya. Ngomong-ngomong soal ini ya, soal jumlah yang pasien yang semakin positif itu ya. Nah, teman-teman di sini Iya, ngikutin juga nggak berita itu ya? agak. Kayaknya beritanya tambah lama tambah tambah bertambah gitu ya. Dari mungkin ribuan, sekarang rasanya sudah menyentuh angka 6.000 gitu ya. Sekarang nggak nggak bisa turun gitu. Nah, dengan tahu jumlah itu, entah teman-teman tahu tahu karena saya beritahu atau memang baca dari berita, itu gimana teman-teman? Menambah rasa stres atau beban enggak? Misalnya, oh tambah beban berarti aku tambah takut nih. Berarti aku protokolku harus benar-benar ketat. Nah, ngefek semacam seperti itu enggak? Atau ya wis dijalani. Ah,
gantian ya aku ya. Boleh. Kalau kalau aku sih tahunya dari Kohari yang setiap hari suka ngasih updatean. Kalau sudah dengerin dari berita gitu sudah tutup telinga saya. Terlalu apa ya? Terlalu muak ya. Soalnya kan pasien positif itu naik karena ya masyarakatnya yang nggak sadar gitu kan. Maksudnya juga ya egois, kadang nggak mikirin yang lain gimana gitu kan. Jadi nggak mau maskeran, nggak mau cuci tangan gitu kan. Ya aku tahunya dari Kohari malah yang tak pikir oke, kapan turunnya gitu kan. Nggak, ternyata nggak turun-turun gitu. Malah ada yang kena sehari positifnya 8.000 itu sampai, hah, ini apa aku salah baca, apa kebanyakan nol, atau gimana? Ternyata bener itu sehari yang Betul. positif 8.000. Wow, terus juga sempet inget apa ya? Ada yang bilang itu ini yang COVID di Indonesia ini masih gelombang 1. Oh iya, ini masih gelombang 1 ya, belum gelombang 2 kayak di negara-negara lain. Oh Iya. ya ampun, oke. Itu Gelombang sempet, pendaftaran. iya, Pendaftaran. bisa Iya. jadi. Ya gitu sih. Ya ampun. Betul, betul. Kalau dari Kak, Bapak Mas Sastra, Sastra, wah ini rasanya lebih lain ini. Lebih nyantai aja kali ya. Enggak ya? Kalau saya sih terus terang udah agak lama nggak ngikutin beritanya ya, terus Berita. terang ya. Uh-uh. Udah terserah lah, udah terserah. Karena saya rasa apapun beritanya naik atau turun, ujung-ujungnya tetap jaga protokol kesehatan gitu loh. Sama gitu. Itu tuh sama gitu. Dan ya kalau memang tentang rumah sakit yang kamarnya sampai habis itu ya, ya ya memang semakin ngeri gitu, semakin ngeri memang seperti itu. Jadi ya ya gimana ya, kalau mau ngomong meningkatkan lagi protokol kesehatan, mau ningkatin gimana lagi gitu, ya masker pasti gitu. Ngomong-ngomong saya masker itu ya mungkin salah satu pandemik fatigue juga ya. Saya tuh nggak apa ya, nggak kuat ya, nggak tahan kalau pakai yang di telinga itu. Telinga. Nggak tahu kenapa, apakah kepala saya itu lebih besar dari ukuran rata-rata atau gimana ya. Tapi kadang itu sampai pusing loh, karena mungkin aliran darah yang di sini kan terhambat ya, sampai pusing. Nggak tahu itu karena oksigennya yang kurang atau aliran darah yang di telinga ini yang jadi nggak lancar gitu. Nah, Atau tesisnya yang nggak selesai-selesai. Yang katanya masker hijab tuh ya, yang head loop bukan yang ear loop. Itu bagi saya sih bantu banget. Itu bantu banget. Gitu. Oh, gitu itu. Iya. Kalau untuk berita tapi saya udah terserah lah. Terserah lah. Gitu ya. Iya. Cuman kalau masuk kalau di mobil itu saya mesti ada yang Google itu, saya taruh memang di situ ada gitu. Jadi kalau memang terpaksa harus ke tempat yang kerumunan itu siap untuk dipakai. Gitu. Oke. Selama ini kalau teman-teman keluar pakai apa? Masker sama gini ya, apa namanya? Kacamata sama mungkin bawa apa? Masker aja sih. Oh masker aja ya. Iya, tembak air itu. Nah, tembak air ya. Tembak air itu juga wajib. Biasanya buat ini sekarang. Oke. Desinfektan gitu ya. Oke. Iya. Nah, selama teman-teman ini merasakan kejenuhan gitu ya di rumah, aktivitasnya ya itu aja. Kira-kira apa yang teman-teman lakukan untuk ya bisa refresh lah. Nah, ini mungkin tiap orang punya tips-tips beda-beda ini. Beda, lain-lain. Boleh dimulai dari siapa? Ko Sastra, silakan. Saya sih ini ya,
saya bukan tipe orang yang rajin berolahraga, yang apa namanya, yang rutin olahraga gitu ya. Nah, tapi kalau kadang udah jenuh mentok-tok gitu ya, sepedaan. Dan sepedaan itu tuh ngambil rute yang jauh gitu. Supaya untuk apa ya? Ya bayangin aja seminggu gitu di apartemen terus gitu, bosen gitu. Jadi sesekali emang butuh keluar, karena memang kan secara riset tubuh kita itu butuh sinar matahari. Sinar matahari itu membangkitkan hormon-hormon yang membuat kita lebih bahagia gitu loh. Nah, itu ya sepedaan salah satu alternatif gitu. Gitu. Terus ya istriku Eva tuh cukup pengertian juga, jadi dia kadang udah selesai kerja gitu pulang ngajak aku keluar, ya nggak tahu kemana gitu, kadang cuman naruh baju laundry atau beli minuman yang seger-seger atau apa kayak gitu. Pokoknya ada aja gitu ya, pokoknya keluar gitu ya. Iya. Ya diada-adain gitu, diada-adain alasannya untuk keluar gitu. Walaupun mungkin sebenarnya nggak bisa nggak perlu keluar, nggak harus keluar, tapi ya diada-adain alasannya. Gitu. Walaupun memang ketika kita keluar memang ini ya tempatnya itu milih kayak gitulah. Gitu. Kalau masker ya pasti. Sekarang kalau keluar memang mau nggak mau harus lebih ribet gitu ya. Jadi kalau harus mandi kah, harus apakah gitu ya, benar-benar ndak ndak kayak dulu gitu ya. Oke. Kalau dari Ineke sudah ya Sas ya? Ada lagi nggak Sas? Sudah bersepeda tadi ya, bersepeda sama keluar ya. Kalau tadi cara ngatasin jalan-jalan tipis ya, lah. Itu sih. Iya, cara ngatasin itu. Terus ya itu tadi ya, keluar kerja di luar gitu. Makanya saya ada 2-3 tempat untuk kerja di luar yang hampir pasti sepi. Tempat itu hampir pasti sepi gitu. Ya thanks to Grab and Gojek ya. Counter kopi kekinian itu sekarang jadi nggak banyak orang yang datang gitu. Banyaknya Gojek. Ya, itu lumayan lah, ada beberapa tempat langganan yang ya cukup enak, nggak mahal. Ya, ini kalau saran dari Bu Yani nih, supaya nggak jenuh, biasanya Bu Yani ini di rumah main musik sambil nyanyi-nyanyi sendiri atau main game. Gitu ya. Wah, ini yang suka main musik ini ya. Saya sampai belenger main game. Sampai belenger main game. Lihat sampai belenger, sampai kadang-kadang mau mau lihat sekarang zamannya online, berarti mau nggak mau bersentuhan dengan gadget gitu ya, belenger. Iya. Kalau dari Ineke? Kalau aku kayaknya lebih ke YouTube-an deh, sampai kuotanya habis sebelum batas waktunya. Oke. Apa yang dilihat di YouTube gitu? Ups, Korea Pak. Ups, oh Korea, drakor ya. Ketahuan iya. Ya itu sih YouTube-an itu, sama ya ada yang ngasih buku, berusaha berjuang untuk membaca walaupun sempat bosen. Ketahuan gitu. Tapi kalau keluar karena ada proteksi dari orang rumah, nggak boleh keluar, jadi awal-awal tuh sampai berapa ya, 5 bulan itu aku nggak kemana-mana selain kok nggak ke kantor, nemenin mama ke swalayan, ya udah sisanya di rumah gitu. Aku baru ingat awal-awal itu guguku kan sakit, jadi anjingku itu kan sakit, jadi aku jadi suster, jadi aku mainannya mengalihkan kebosanannya ya gitu. Oh, jadi suster guguk gitu ya. Iya. Itu sih cara ngatasi kebosanan.
Oke. Iya sih sebenarnya ada hewan peliharaan tuh cukup bisa mengalihkan sih ya sebenarnya ya. Ada Bisa sih jadi alternatif saya itu ya. apa tahu iya, saya tahu beberapa temen yang jadi beli burung peliharaan, terus apa ikan cupang gitu ya, misalnya Ikan kan cupang. kecil-kecil gitu. Iya, benar. Iya, ikan cupang itu jadi hobi juga itu. Saya dengar-dengar memang ada artis yang mengkoleksi iya dengan melihat itu ikan cupang itu wah indah kan. Ekornya, Mm-mm. warna-warnanya, wah itu memang bisa Mm-mm. menyegarkan itu. Aku tuh nggak tahu loh Oke, kapan cupang itu viral. Ternyata karena itu kapan? ya. Iya, cupang viral Ya memang. mungkin Oh. salah satunya sih. Karena harganya relatif murah kalau cupang-cupang Hmm. biasa mestinya juga murah gitu, gampang didapat. Memang beberapa kayaknya cukup bagus ya. Maksudnya yang murah-murah aja itu kalau Sudah bisa bagus, mekrok gitu itu ya sudah keren, bagus. heeh, keren. Benar, benar, Iya. benar. Nggak sampai Terus saya menggilai tertarik. beli beli berapa gitu ya. Oke, teman-teman. Iya, ini sudah dengar berita terbaru yang tentang vaksin ya. Nah, Iya. ada ndak harapan teman-teman tentang vaksin? Apakah vaksin ini ya ada sih kalau saya baca-baca berita itu kan digadang-gadang vaksin ini diharapkan bisa memulihkan kondisi ekonomi negara, terutama tahun depan Hmm. gitu ya. Katanya sudah Mm-mm. 1,5 juta sekian vaksin corona Hmm. Sinovac itu sudah datang gitu ya. Hmm. Nah, katanya ada yang diberikan secara memang gratis, jumlahnya ratusan juta sekian, dan puluhan juta sekian itu harus bayar, gitu, teman-teman. Nah, seberapa optimis teman-teman ketika mendengar vaksin gitu? Nah, seberapa optimis sama satu lagi nih, ada titipan pertanyaan dari Bapak Sinto ini ya. Nah, kalau seandainya pemerintah memberi vaksin ke rumah kalian, tapi cuma satu. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau divaksinkan dulu? Dan apa alasannya? Monggo. Wah, pertanyaannya Kalau Ineke susah ya. mama lah ya. Kalau Ineke mama deh kayaknya ya. Iya, cuman ya mungkin karena berita-berita itu banyak yang simpang siur ya kok ya. Ini tadi pertanyaan pertamanya apa? Nah, pertanyaan pertama, ketika Anggapan sih ya. mendengar vaksin, Oh, iya, ya. anggapannya gimana? Optimisnya seberapa ini? Atau memang Oh, ya wis lah? hmm. Pas dengar berita yang live Pak Jokowi live itu optimis sih, Mm-mm. optimis banget dalam artian oke akan berangsur-angsur baik gitu kan. Berarti ya puji Tuhan ada vaksin yang datang gitu kan berhasil didatangkan oleh Pak Jokowi gitu kan. Optimis banget sih, Mm-mm. berharap semua segera pulih. Yang susah cari pekerjaan jadi bisa lebih dimudahkan untuk cari pekerjaan kayak gitu-gitu sih. Jadi optimis banget yang kuliah sekolah biar nggak online terus gitu kan, biar bisa bersosialisasi juga kayak gitu. Terus apa tadi pertanyaan keduanya? Kalau suruh milih satu Oh keluarga, ya, satu rumah, boleh satu. Siapakah satu itu dan apa alasannya? ya ya pasti mama sih. Cuman ya mikir lagi ya masih ada papa ya. Hmm, kalau bisa sih orang tua, tapi kan banyak berita yang kayaknya sih simpang siur ya. Ada yang bilang kan Mm-mm. kalau di atas umur 60 nggak bisa Mm-mm. terima vaksin. Nah itu aku kan nggak tahu itu benar apa nggak, cuma baca sekilas gitu aja. Mm-mm. Terus ada yang umur 60 itu sebenarnya nggak boleh divaksin atau gimana. Nah itu yang buat apa ya mikir berulang kali itu yang kayak gitu sih. Tapi kalau disuruh milih, kayaknya mama. Soalnya mama memang umurnya lebih tua daripada anggota keluarga yang ada di rumah. Gitu. Gitu ya. Oke. Thank you. Sekarang bolanya ke Pak Sastra nih.
Wih, tangkap bolanya. Kalau aku pasti ke Eva, pasti ke istriku karena sementara ini dia yang lebih banyak di luar rumah itu. Ya untungnya tipe pekerjaannya, terus tipe kantornya itu membuat dia memang enggak perlu terlalu banyak ketemu orang gitu ya, banyak banyak online memang begitu. Tapi kan dia masih lebih sering ketemu orang daripada saya. Oke. Itu sih. Iya. Kalau pertanyaannya Kosinto itu. Kalau seberapa optimis tentang vaksin? Saya berharap bisa cepat. Tapi kok apa ya? Ya gitu. Rasanya ini nggak bisa segampang itu gitu loh. Nggak bisa segampang itu gitu. Malah kalau saya secara pribadi ya, saya nggak ngomongin tentang masyarakat yang lain ya. Kalau saya pribadi, saya terserah deh vaksin mau ada atau enggak, terserah gitu. Karena kuncinya tetap gitu loh. Jangan sampai karena sebentar lagi vaksin ditemukan, berarti kita bisa lebih longgar protokol kesehatannya. Enggak sama sekali kan gitu loh. Jadi ngefeknya buat saya apa? Rasanya kok enggak gitu loh. Yang penting ya protokol kesehatannya yang kita memang jaga gitu. Sama berdoa ya. Karena memang apa ya? Saya tahu beberapa orang yang cukup jaga dengan protokol kesehatan, ya ada yang kena sih gitu loh. Betul. Jadi selain bagian kita memang jaga protokol, memang kita mesti akuin itu Tuhan yang jaga kita gitu. Dan ada beberapa orang yang memang apa ya, Tuhan izinkan untuk kena ya, nggak bisa ngomong, sulit itu. Itu sih. Benar. Setuju. Tapi apakah berharap bisa cepat? Iya, tentu. Karena apa ya? Iya, itu akan memperbaiki cukup banyak hal lah. Sudah terlalu banyak. Saya di awal-awal pandemi itu ya, ketika sepi kayak kota mati gitu. Saya nangis loh. Nangis, literally saya sambil nyetir itu sampai nangis. Maksudnya gini, oke, aku masih bisa makan gitu ya, masih ada nasi, masih ada lauk. Tapi kan ada banyak pedagang yang mereka itu hidupnya itu hari demi hari gitu loh. Pedagang sayur apa itu tuh hidupnya itu bener-bener day by day. Nah, yang kayak gitu tuh yang saya tuh, aduh Tuhan, gimana ya kehidupan mereka gitu, agak ngeri membayangkan itu. Jadi ya tentunya ingin vaksin itu bisa cepat. Gitu. Oke. Iya. Berarti memang kita semua optimis semoga ya dengan adanya vaksin ini bisa lebih baik lah gitu ya. Kita doakan bersama semoga ya masyarakat dunia bolehlah berangsur-angsur membaik gitu ya. Meskipun belum bisa dikatakan normal seperti sejak dulu kala gitu ya. Iya, ini Kak Fani sumbang komen ini juga. Kalau aku disuruh milih, pasti aku utamakan vaksin untuk kakakku dulu. Oke. Kenapa ini Kak Fani kok milih kakaknya? Kok bukan dirinya Kak Fani sendiri gitu ya? Nah ini Kak Edi nih, kasih ini. Buat saya ada atau tidak ada vaksin akan sama. Ekonomi tidak akan kembali normal seperti sebelum COVID. Karena sudah banyak bidang usaha yang bertumbangan. Gitu ya. Iya. Saya bisa setuju kata-katanya Kak Yoedi. Kak Yo gitu. Memang nggak akan terlalu ngefek lah gitu. Kayaknya kalau untuk di Indonesia ya dengan sistem penanganan yang sudah kita lihat sejauh ini gitu ya,
mau nggak mau yang berjalan adalah herd immunity gitu, imunitas kalangan, Kelompok. imunitas orang banyak, imunitas kelompok gitu. Mm-mm. Jadi pilihannya agak susah ya mau ngomong gini ya. Ya kalau nggak kena mati atau ya kena tapi OTG dan pulih gitu loh. Ya Ya, jeleknya ya ngomong gitu, mau ngomong dalam tanda kutip faktanya kayak gitu. seleksi alam ya Sas ya. Iya ya makanya tuh ya mau ngomong gitu kayak nggak tega gitu ya. Tapi terus Iya, terang ya memang. di Indonesia ini ya begitu gitu. Iya, ini Kosinto ini, Pak Sinto, efektivitas vaksin sekitar 90%. Berarti kalau di Indonesia divaksin 150 juta, tetap masih ada 15 juta yang bisa sakit. Nah, Iya, posisi penderita Indonesia sekarang sekitar sudah berjumlah 600 ribuan. jadi 60.000. Ya, istilahnya yang nggak tercover itu ya, yang nggak tercover itu bisa mengakibatkan jadi gelombang yang selanjutnya bisa jadi seperti itu gitu ya. Ada celah gitu kan ya. Iya, iya, iya. Kompleks memang. Ya, ini bernegara itu kompleks gitu. Kompleks. Iya. Iya, iya. Ini untuk Kak Fani nih, nyambung ini. Oh, kakaknya Kak Fani masih dalam pemulihan kesehatan. Oke, ya. Semoga sembuh ya Kak Fani ya untuk kakaknya itu ya. Oke, oke, oke. Iya. Dan tidak terasa nih teman-teman ya. Kita sudah ngomong hampir 1 jam ini ya. Jadi ngomong pandemi fatigue. Nah, sekarang kita semua mungkin sudah terkena pandemi fatigue. Semoga itu apa ya? Nggak sampai kalau kata Menteri Kesehatan kan jangan sampai kita merasa apa ya tertekan atau gimana sampai mengakibatkan imun kita turun gitu ya. Sesuatu hal yang negatif gitu ya. Nah, coba cari tips tadi Pak Sastro sudah ngasih misalnya bersepeda, misalnya nonton drakor ya, nonton film bisa jadi, terus misalnya bercengkrama terhadap keluarga. Nah, itu mungkin salah satu yang saya lakukan gitu ya. Kalau mungkin punya anak, ya ajak main anaknya. Mungkin selama ini kita sibuk bekerja, mungkin ini it's time gitu ya, untuk waktunya untuk sediakanlah buat orang-orang keluarga kita gitu ya. Supaya kita lebih dekat. Mungkin selama ini hubungan kita kurang baik ya kita coba perbaikilah dengan adanya waktu ini gitu ya. Karena waktu ini nggak mungkin gini-gini terus juga gitu ya. Betul. Oke. Nah ini Iya. message-nya Kohari yang barusan ini mengingatkan saya. Tadi siang saya dengerin webinarnya Bu Charlotte kemarin ya. Itu inspiratif loh. Maksudnya ada beberapa hal yang kita pelajarin. Kalau saudara-saudara yang ngikutin live ini belum lihat, cek ini deh YouTube-nya GKI Ngagel, Bu Charlotte Priyatna, webinar itu. Oke, iya, iya, iya. Thank you. Boleh nanti bisa menemukan insight yang lain gitu ya, teman rekan-rekan ya. Oke, kalau gitu kita akan tutup, akhiri. Terima kasih buat sharingnya Pak Sastra sama Sama-sama. Ineke. Ya, kita akan tutup acara ini, tutup dalam doa. Minta tolong ini ya, Pak Sastra ya, tutup dalam doa. Oke, mari. Ya. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh bercerita, berbagi. Walaupun ini berbagi secara online, tapi bicara seperti ini pun ini merupakan suatu kelegaan bagi kami yang mengalami kejenuhan. Nah, semoga juga bagi saudara-saudara yang mendengar tidak sendirian. Mereka mungkin boleh kejenuhan, mungkin mereka boleh kelelahan, tapi mereka tidak sendirian. Ada komunitas ini, ada gereja ini yang mau mendengar, yang mau untuk diajak berbagi, sehingga kami bisa berjalan bersama-sama melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Mohon Tuhan, kami berdoa, kalau tadi kami membahas tentang vaksin, mohon jika Tuhan berkenan, mohon Tuhan yang proses untuk percepat pengadaan vaksin ini,
Engkau yang menggerakkan para pimpinan di negara kami ini untuk membuat kebijakan yang baik, yang baik untuk kami semua, yang dapat menyehatkan semua warga. Dan juga Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan, mohon kami berdoa supaya Engkau memberikan kesadaran untuk masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada, supaya mereka juga bisa sadar akan kondisi pandemi ini. Berdoa untuk Kohari sebagai host yang melayani di Komisi Kesaksian, biarlah Tuhan yang memberkati dia dan keluarganya, memberikan dia kesegaran, memberikan dia sukacita dalam pelayanan juga pekerjaannya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu malam ini. Kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih ya untuk waktu dan kesempatannya teman-teman semua. Thank you. Sampai ketemu lain kesempatan. Makasih juga untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, yang sudah setia selama 1 jam. Semoga kita boleh ketemu lagi di acara Malam Kesaksian yang lain. Tentunya di minggu depan. Oke, see you. Bye. Selamat malam. Tuhan berkati. You.